Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujanan nggak tadi? Nggak ya. Tadi sore hujan. Sore ding. Oke ya, kita langsung isi presensi saja. Selamat bergabung juga bagi, ya silakan. Selamat bergabung juga bagi teman-teman mahasiswa yang online. Selamat Untuk, malam. ya, selamat malam. Untuk presensinya, teman-teman yang online nanti di handle sama Mas Ical ya. Jadi saya nggak usah panggil namanya dari presensi ini. Itu ya. Ini saya yang panggil teman-teman yang hadir di sini saja. Itu ya, nggak apa-apa ya. Eh, Arif Laksana Bintang, nggak datang. Khalifah, Khalifah, nggak datang juga. Daniel Riki, nggak datang. Diki Gea, izin. Di grup. Diki Gea. Oke. Diki Putra, izin juga. Ini minggu lalu juga nggak masuk loh. Habib Mukti. Oh, kemarin yang tanya ini ya, materi. Sudah dapat tapi? Sudah. Kan hubungi Mas Ical tuh ini. Mas Ical tuh kan yang fasilitatornya. Jadi apa yang asisten yang menyediakan materi di e-learning. Sudah dapat ya, Pi, ya? Oh, itu bukannya online. Enggak, maksud saya materinya yang di e-learning hanya untuk yang online. Oke. Berarti yang offline nggak bisa ngakses e-learning. Oh, ya wes. Oh iya iya ya. Berarti nanti saya save di grup aja ya. Oh ya. Oke. Oke, sama-sama. Saya kira boleh yang sini. Makanya tuh saya jawabannya kan hubungi Mas Ical gitu kan. Ya wes, nanti saya share di grup. Habib Mukti Wibowo. Muhammad Baihaqi. Najla Syafa. Teli Anjani. Sama saya. Winanda Fajrin. Ananda Prayogi. Dwiki Maulana. Dwiki Maulana. Terus Girnard Adam. Nggak datang. Muhammad Afif Fuadi. Randy Firmansyah. Yunus Dwi Saputra. Oke ya. Ada yang mau dipanggil? Oh belum. Namanya? Siapa namanya? Saya. Oh, Rogatianus ya. Oke, yang satu Muhammad Akbar. Oh, ini online juga. Oh, Mas Ical, saya konfirmasi ke Mas Ical ya. Mas Ical ini ada mahasiswa yang online tapi ada di sini. Seperti yang kemarin. Gak apa-apa ya? Oh, oke. Muhammad Akbar ya. Muhammad Akbar sama Rogatianus. Oke, iya dua. Oh iya, silakan. Namanya siapa? Belum. Oh, Daniel, bentar. Daniel Riki. Oke. Oke, hari ini kita lanjutkan teori lagi. Seperti minggu lalu,
Ini nanti kita selesaikan tangga nada. Jadi minggu lalu kita berkenalan dengan tangga nada mayor diatonis sampai yang natural saja ya. Kemarin selain kita belajar apa yang namanya ritmis, kita harus belajar berkenalan dengan tangga nada mayor diatonis natural. Nah, hari ini kita lanjutkan berkenalan dengan keluarga tangga nada. Yang pertama keluarga crash, kemudian setelah selesai kita lanjutkan berkenalan dengan keluarga mol. Itu. Terus minggu depan kita bisa praktek. Oke. Hmm. Hmm. Keluarga mol. Sorry, keluarga crash deh. Crash tuh tandanya gini ya, kayak tanda tagar. Tapi bedanya, kalau tanda tagar tuh kan yang miring tuh yang vertikal ya, gini. Terus ininya lurus gitu kan. Ini kebalik. Jadi dia ininya lurus, yang vertikal, yang horizontal, yang miring ke atas. Nah, gini. Bedanya itu. Ini adalah tanda crash. Oke. Nah, kemarin kan kita ada apa namanya gambar piano di apa namanya minta tolong sini Mas Cal gambar pianonya. Jadi di gambar piano itu yang sekarang juga ada, yang kemarin juga ada. Heeh, tangan ada. Ini. Ini aja. Nah, ini. Jadi saya ingatkan lagi di piano itu tuts putihnya kan jejer gitu ya, tanpa jeda. Tapi kalau tuts hitam itu kan jejer dua, kemudian ada jedanya, jejer tiga, ada jedanya, jejer dua gitu ya. Nah, seperti ini. Terus di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer dua itu pasti C, tapi belum tentu do. Karena do-nya bisa di C, bisa di D, di E, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan keluarga crash nih. Crash itu apa sih? Ada yang tahu nggak crash itu apa? Crash itu dia eh, gini, naik setengah laras. Jadi kan kemarin saya ingatkan bahwa jarak antar nada, ini ya, jarak antar nada tuh semuanya berjarak setengah laras. Ya, jarak C ke cis itu setengah laras, cis ke D setengah laras. Nah, jadi crash itu maksudnya adalah dia nada yang dinaikkan setengah laras. Saya gambarkan lagi aja ya, biar bisa diorek-orek ya piano nih. Di situ nggak bisa diorek-orek. Saya gambarkan lagi di sini. Satu, dua, tiga, lulu, empat, enam, itu, 10. Nah, ini. Ini tuh hitam yang geser dua, kemudian ini geser tiga, nanti ada jedanya, terus ketemu lagi geser dua, gitu. Geser tiga, dan seterusnya. Ini saya gambar sampai geser dua yang ini aja ya. Nah, terus di sebelah kirinya tuh hitam yang geser dua, seperti di gambar itu, pasti C. Kemudian ini D, E, F, G, A, B. Nah, kita ketemu C lagi di sebelah kirinya tuh yang geser dua. Nah, terus crash itu naik setengah laras. Contohnya, kalau C dinaikkan setengah laras di sini, nah itu dia disebut C crash. Posisinya sama kalau nanti D turun setengah laras. D mol. Ya, tapi nanti setelah kita selesaikan crash, kita akan berkenalan dengan keluarga mol ini. Posisinya sama ya. Jadi C crash dengan D mol itu sama. Tuh. Begitu juga ini D. D naik setengah menjadi D crash. Sama dengan E yang turun setengah menjadi E mol. Gitu ya. Bedanya gimana? Bedanya nanti kita akan tahu bedanya ketika sudah berkenalan gitu ya. Nah, terus gini, tadi kan saya bilang semuanya pada prinsipnya berjarak setengah laras. Jadi C ke cis atau C ke itu setengah. C ke ke D setengah, itu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kemarin kita tahu bahwa jarak C ke D itu satu. Gitu ya. Jaraknya C ke D satu karena dia punya nada tengah. Tuh.
D ke E jaraknya 1 juga. E ke F jaraknya setengah. Karena nggak punya nada tengah. F ke G jaraknya 1. B ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Itu. Jadi itu akan berlaku selama-lamanya. Nah, jarak inilah, jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5 kita gunakan di keluarga crash maupun di keluarga mall. Gitu. Jadi kan kemarin kita hitung jarak untuk apa? Untuk kita tahu bahwa semua tangga nada maya diatonis, jaraknya harus itu. Nggak boleh enggak. Tidak bisa tidak. Gitu. Ya, silakan. Jadi jaraknya, ya nggak apa. Jaraknya harus 1, 1,5. Ini ya. 1, 1, 1,5. Jaraknya harus ini. Gitu ya. Meski syarat mutlak. Rumus jarak. Nah, terus sekarang yang pertama kita akan berkenalan dengan tangga nada 1 crash. Kenapa kok disebut 1 crash? Karena dalam susunan tangga nadanya pasti ada 1 nada yang di crash. Gitu. Kalau ini apa namanya? Yang natural kan nggak ada crash dan mollnya kan? Namanya juga natural gitu, nggak ada crashnya, nggak ada mollnya. Nah, kalau tangga nada 1 crash, pasti nanti ada 1 nada yang di crash. Kita buktikan. Tangga nada 1 crash itu do-nya sama dengan G. Kenapa kok G? Nah, sekarang kita buktikan. Kalau do-nya G, apakah nanti benar nih ada 1 yang di crash? Kita buktikan ya. Kita mulai dari G. G, kemudian A, B, C, D, E, F, G. Kita urutkan seperti yang natural. Nggak ada crash mollnya dulu. Tapi kalau misalnya urutannya begini, pasti fals bunyinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung jaraknya. Hitung jaraknya sesuai ini. Jarak G ke A, ini do, sorry ya, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jarak G ke A berapa? G ke A 1, sesuai ya, sesuai rumus jarak. A ke B 1, B ke C setengah. Sampai sini sesuai dengan rumus jarak. Kita lanjutkan. C ke D jaraknya 1, D ke E 1, E ke F setengah. E ke F setengah kan? Harusnya, harusnya 1 sesuai rumus jarak. Jadi nggak sesuai rumus jarak kan? Maka harus ada solusinya nih, agar sesuai dengan rumus jarak. Solusinya bagaimana? Solusinya, F-nya kita naikkan setengah menjadi vis. Ini, yang tadinya F-nya di sini, sekarang jadi di sini ya, jadi F crash. Nah, sehingga jarak E ke vis, ini E ke vis berapa? 1. Kalau E ke F jaraknya setengah. Kalau E ke vis 1. Jadi kalau dinaikkan jadi vis sesuai rumus jarak nih. Terakhir, vis ke G jaraknya setengah. Vis ke G jaraknya setengah. Kalau F ke G jaraknya 1. Jelas ya? Jadi dengan dinaikkan menjadi vis, maka dia akan sesuai dengan rumus jarak tangga nada mayor diatonis. Nah, sekarang kita telah membuktikan bareng-bareng. Oh iya ya, ternyata kalau kita menentukan do-nya itu G, do-nya itu di sini. Gitu, bukan di sini lagi. Do-nya di sini. Nanti pasti F-nya jadi vis. Kalau di sini nanti di sini ini ya, F nanti gini iya. Jadi pasti gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si-nya di sini. Si, do, gitu. Gitu ya, gambarannya itu. Jadi contohnya misalnya nih, misalnya kira-kira aja ya, pakai suara saya nanti teman-teman bisa praktekkan di FL atau kalau punya piano di rumah pakai piano ya bisa. Nah, misalnya do-nya segini nih, ini do yang C ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Segitu ya. Do, sekarang solnya yang jadikan ini sol nih. Do, re, mi, fa, sol. Ya kan? Sekarang solnya jadi do. Nah, tadinya do-nya do. Sekarang nah do. Kalau tadi do re mi fa sol la si do si la sol. Sekarang soalnya jadi do. Do re mi fa sol la si do. Jadi gitu. Bedanya tahu ya? Yang tadi lebih rendah, kalau do-nya diganti G, dia range-nya lebih tinggi. Gitu. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa milih sesuka hati mau di mana do-nya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Sebelum kita lanjutkan ke dua kres. Oke, silakan. Oke, tes itu kalau misalkan diibaratkan di yang Hah? itu nanti ujiannya cuma maksudnya barengan itu atau gimana yang Yang mana masih? hitamnya di Oh, kalau tangga nada? iya Enggak, satu-satu. Satu-satu. Jadi gini, eh, tangga nada itu kan ada tiga fungsi utama nih. Kemarin sudah nggak? Sudah belum? Fungsi pertama untuk menentukan, menentukan apa kemarin? Ayo. Nada dasar. Untuk menentukan nada dasar sebuah lagu. Setiap lagu pasti ada nada dasarnya. Nggak mungkin nggak. Gitu kan? Yang kedua, untuk menyusun melodi. Yang ketiga, untuk menyusun akord. Nah, fungsi pertama ini kan nada dasar. Ini lagunya main yang apa ini? Gini kan? Main di C, main di G, gitu kan? In C, in G, gitu. Itu maksudnya nada dasarnya di G. Nah, ini nada dasarnya. Gitu. Nah, kemudian dari nada dasar kita tahu, oh kalau do-nya sama dengan G, ya berarti yang digunakan untuk menyusun melodinya adalah tangga nadanya G. Contoh nih, ini kan G sebagai do, ya kan? A sebagai re, B sebagai mi, C sebagai fa, D sebagai sol. Kalau di sini do-nya C, kalau do-nya C, berarti kan solnya G. Beda ya. Misalnya lagu Indonesia Raya, mi fa sol mi re re do sol, gitu kan? Sol sol la sol fa mi re. Nah itu mi fa sol mi fa solnya C dengan mi fa solnya G kan beda. Iya, itu bedanya. Jadi mi fa sol mi itu kan mi-nya ini sih, ya. Ini do, re, ini mi, fa sol la si do. Kalau dalam do sama dengan C loh ya. Ini kan nggak selalu. Dia pasti tapi nggak selalu do. Nah, jadi mi fa sol mi ini. Mi fa sol mi yang sini mi gitu kan itu kan E F G E gitu. Nah beda kalau mi fa sol mi nya pakai ini kan jadi B C D B gitu kan tapi lebih tinggi B C D B mungkin gitu ya. Gitu tapi satu-satu kalau tangga nada satu-satu bunyinya kalau akord nanti dia setidaknya terdiri dari tiga nada yang bestian. Nah, jadi keroyokan deh. Kak Wani doyan, ini kendeli. Dia kan dia apa bunyinya satu-satu ya. Kalau akord dia sebenarnya ada tiga. Dia namanya trinada atau triad. Triad. Jadi kalau bandnya Ahmad Dhani kan selain Dewa kan ada triad kan. Itu maksudnya trinada. Trinada itu ya akord itu tadi. Akord mayor minor itu sebenarnya terdiri dari tiga nada. Apakah akord hanya terdiri tiga nada? Tentu saja tidak. Jadi ada yang menggunakan akord hanya pakai dua nada. Tapi dia nggak jelas mayor minornya apa. Gitu. Karena yang membedakan mayor dan minor itu dari nada tengahnya. Nanti kalau kita kenal sama akord, kita akan bahas itu lebih lanjut. Apakah ada yang lebih dari tiga? Tentu saja ada. Misalnya akor yang dikasih nada ketujuh. Kalau G, misalnya G7. Pernah dengar ini ya? Hmm. G7, nanti kita tahu G mayor 7 itu akan beda. Nanti kita bahas ketika kenalan dengan akor. Itu ya. Nah, setidaknya sampai di sini untuk permasalahan tangga nada aman ya? Aman? Oke. Teman-teman yang online aman ya? Halo, suara jelas ya? Jelas Bu Halo, ya. aman kah? Aman? Aman. Oke, siap. Oke, kalau aman kita lanjutkan ke dua crash. Gitu ya. Nah, dua crash di sini aja ya. Ini dihapus saja. Nah, dua crash itu seperti tadi prinsipnya kita gunakan rumus jarak tangga nada mayor diatonis. Dua crash itu do-nya sama dengan D. Kenapa kok D? Ini akan kita buktikan. Apakah benar kalau kita menggunakan do-nya itu D, nanti pasti ada dua nada yang di crash. Kita buktikan. D, E, F, G, A, B, C, D. Ini. Ini sebagai do, ini re, mi, fa, sol, la, si, ini do berikutnya. D ke E jaraknya 1.
E ke F jaraknya? Ya, setengah. Harusnya, harusnya sesuai rumus jarak 1. Nggak sesuai ya? Maka harus ada solusinya, F-nya kita naikkan setengah. Gitu. Nah, sehingga E ke vis jaraknya? E ke vis 1. Vis ke G jaraknya? Setengah. Sampai sini sesuai ya? Kita lanjutkan. G ke A jaraknya? 1. A ke B jaraknya? 1 juga. B ke C jaraknya? Setengah. Harusnya 1 sesuai rumus jarak. Ya kan? Maka C-nya juga kita naikkan menjadi cis. Jarak B ke C crash 1. C crash ke D setengah. Oh, ternyata benar nih kalau kita tentukan do-nya itu D, pasti ada dua nada yang di crash, ya kan? Yaitu vis dan cis. Nanti setelah kita kenalan akan saya berikan trik menghafal. Jadi kan lek ngapal nih apa ini kan pusingan. Waduh, bicara nih ngapal nih gitu kan. Sakmono kayak ada 7. Jadi keluarga crash keluarga salah. Sorry, keluarga crash ada 7, keluarga mall ada 7. Kalau nggak pakai trik, ya angel ngapal nih kan. Kecuali memang sangar lah. Sangar apa jadi kemampuan menghafalnya gitu. Nanti saya berikan trik menghafal. Nanti kita setelah berkenalan gini menggunakan rumus jarak, nanti kita nggak usah ngitung-ngitung rumus jarak lagi. Perlunya ini kenapa? Ya untuk membuktikan bahwa kalau do-nya D memang ada dua nada yang di crash. Sehingga kalau do-nya G, dia adalah tangan nada satu crash. Alasannya kan kita sama-sama tahu gitu ya. Bukan hanya kenapa kok do-nya G itu kenapa kok do-nya G satu crash? Terus pokoknya ngono kuwi. Jawabannya bukan gitu. Ya kan? Jadi kita tahu asalnya dari mana. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke 3 crash. 3 crash di sini ya. Oke, aku mau nulisnya nganggo merah. Nah, 3 crash. Kira-kira do-nya apa nih? Apa do-nya kira-kira? Coba. Do-nya A. Do-nya A. Kenapa kok do-nya A? Karena kalau kita tentukan do-nya itu A, nanti pasti ada 3 nada yang di crash. Gitu. A, B, C, D, E, F, G, A. Kita hitung jaraknya seperti yang sudah-sudah. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do berikutnya. A ke B jaraknya 1. B ke C? B ke C setengah. Harusnya 1 ya. Maka C-nya kita naikkan. Oh ya, saya tambahi sedikit. Jadi kalau C di sini. Kalau crash itu ada cara bacanya. Jadi biar kan kita bacanya enggak C crash, D crash gitu ya. Jadi cara bacanya kalau crash itu titik-titik ditambah IS. Contoh, C crash dibaca cis. Cis. Foto gitu. Terus kalau D crash dibaca dis. Dan seterusnya ya. Kalau F crash dibaca cis. Oke. Next, kita lanjutkan. B ke cis jaraknya 1. Cis ke D jaraknya setengah. Sudah selesai rumus jarak ya. Kita lanjutkan. D ke E jaraknya 1. E ke F jaraknya setengah. Harusnya kan 1. Maka F-nya kita naikkan menjadi vis. Sehingga jarak E ke vis 1. Vis ke G jaraknya? Vis ke G setengah. Kalau F ke G? F ke G 1. Jadi ini F, ini G. Sekarang F-nya kan sudah di sini. Jadi vis. Jadi vis ke G jaraknya setengah. Harusnya kan 1 ya. Maka G-nya kita naikkan jadi gis. Jadi jarak vis ke gis 1. Gis ke A jaraknya setengah. Nah, berarti benar nih. Kalau kita tentukan do-nya itu A, pasti ada 3 nada yang di crash. Yaitu cis, vis, dan gis. Tuh. Gampang ya? Ada yang mau nyoba neruskan? 4 crash. 4 crash do-nya apa? Apa? Do-nya E. Mau nyoba neruskan? Silakan.
Ya ya kamu. Heeh. Guys ngerti musik ya gitu. Oh iya kemarin kan sudah tahu. Udah ya. Ya silakan. Masuk kawan. Gak hafal. Oke, kita hitung bareng-bareng aja ya. Nah, kita hitung dari E-nya. E, kemudian F, G, A, B, C, D, E. Nah, kita hitung lagi. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E ke F jaraknya setengah. Harusnya satu ya. Maka F-nya kita naikkan jadi fis. E ke fis jaraknya satu. Fis ke G jaraknya setengah. Harusnya satu kan? Maka G-nya kita naikkan jadi gis. Jarak fis ke gis satu. Gis ke A setengah. Oke, udah sesuai sampai sini. A ke B jaraknya satu. B ke C setengah. C-nya kita naikkan jadi cis. B ke cis jaraknya satu. Cis ke D, cis ke D setengah. Harusnya satu ya. Maka D-nya kita naikkan jadi dis sehingga cis ke dis jaraknya satu. Dis ke E jaraknya setengah. Ternyata benar nih, kalau kita tentukan atau gunakan E sebagai do, maka pasti ada 4 nada yang dikres. Fis, gis, cis, dis. Cepet ya. Masih ada yang bingung nggak tentang ini? Kenapa kok dinaikkan, kenapa dinaikkan? Mulai dengan awalnya itu bukan. Kenapa kok E gitu ya? Ya, Oh, ini karena sudah hafal aja. Karena sudah hafal kalau satu kres itu G. Tapi kalau ditanya, kenapa kok ini disebut 4 kres? Ya karena dalam susunannya ada 4 nada yang dikres. Jadi ini saya kenalkan ke teman-teman. Kalau kita untuk apa disebut 4 kres, kenapa? Ya asalnya dari ini. Dari mana? Kenapa kok itu ada 4 kresnya? Ya karena dia harus sesuai rumus jarak. Makanya kita hitung rumus jaraknya bareng-bareng. Gitu lah. Makanya nanti ketika sudah selesai semua, saya berikan trik menghafal. Iya kan? Tadi kan saya janjikan itu. Itu. Nanti saya janjikan trik menghafal. Jadi jangan khawatir nanti tak usah bingung. Waduh, pusing ngafalnya dulu. Jadi nanti akan saya berikan trik menghafal. Saya nggak usah ngitung-ngitung lagi. Terus otomatis nanti kita praktikkan. Otomatis pasti benar gitu lah. Pasti ya. Meskipun nggak ada yang pasti di dunia ini sebenarnya kan. Oke, 5 crash. 5 crash do-nya apa? Apa ya? Do-nya B. Kebetulan gini, di dalam keluarga crash ini, coba coba teman-teman perhatikan. Coba teman perhatikan, selain sudah hafal ya, kita akan ambil nada keempatnya atau fa-nya menjadi do. Benar nggak? Itu kan G. Nada fa-nya apa? Kok gak pasti, Kak? Ciro, do kok C? J. Enggak, Ding. Nada ke, kok nada keduanya sih? Oh, enggak. Berarti enggak gitu ya? Oh, sorry, nada kelimanya. Nada kelimanya. Yang nada keempatnya tuh yang mol. Wali aku. Nanti yang mol diambil dari nada keempatnya, dari fa-nya. Kalau ini diambil dari sol-nya. Jadi kan D. Itu kan jadi do, dia akan ada dua yang di crash. Kemudian dari D, solnya adalah A. Iya kan? Nah, terus kalau kita tentukan sebagai do, dia ada 3 yang di crash. Ini soalnya E. Soalnya E. E kalau dia jadi do, nanti ada 4 nada yang di crash. Sesuai rumus jarak. Ya, kalau misalnya masih bingung, kenapa sih kok jadi 4 crash? Jadi ada 4 yang di crash karena harus sesuai rumus jarak. Itu. Jawabannya itu. Jawabannya harus sesuai rumus jarak. Kalau jaraknya enggak ini, berarti itu bisa dipastikan bukan tangga nada mahir diatonis. Nah. Nah, terus ini kita ambil B. Ya kan? Kita ambil soalnya. Sekarang kita buktikan. Benar gak nih? Kalau di rumah syarat ini ada 5 nada yang di crash. B, C, D, E, F, G, A, B. Oke, sekarang kita hitung jarak. B ke C jaraknya setengah. Harusnya kan 1. Maka C-nya kita naikkan jadi cis.
ke C jaraknya 1. Cis ke D jaraknya setengah. Maka kita naikkan juga nih D-nya menjadi dis sehingga jarak cis ke dis 1. Dis ke E jaraknya setengah. Sampai sini sudah sesuai. Kita lanjutkan. E ke F jaraknya setengah. Harusnya kan 1 ya. Maka kita naikkan jadi vis. Sehingga E ke vis jaraknya 1. Vis ke G jaraknya setengah. G-nya kita naikkan menjadi gis. Gis ke gis jaraknya 1. Gis ke A jaraknya setengah juga. Harusnya 1. Maka kita naikkan menjadi ais. Gis ke ais jaraknya 1. Ais ke B setengah. Kalau A ke B, A ke B 1. Jirolu Patmo. Nah, ada 5 yang dikres. Kalau do-nya B. Oke, tinggal 2 lagi ya. Dua lagi saya tulis di sana. Oke, 6 kres. 6 kres do-nya apa? Diambil soalnya. Apa ya? Bukan E. Soalnya F apa vis itu? Soalnya vis. Iya. F dengan vis kan beda. Nanti kita ketemu kalau do-nya F itu di keluarga mol. 1 mol itu do-nya F. Gitu. Nah, ini untuk 6 kres do-nya apa? Vis. Do-nya vis. F kres. Kan beda. Kalau do-nya F berarti dia di sini do-nya. Ya kan? Kalau do-nya F kres berarti do-nya di sini. Gitu. Hmm, jadi vis ya. Kita mulai dari vis. Terus dilanjutkan nggak ada kres molnya dulu. F, G, A, B, C, D, E, vis. Ya. Ini sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do berikutnya. Kita hitung lagi jaraknya. Vis ke G jaraknya setengah. Harusnya kan 1. Maka G-nya kita naikkan menjadi gis. Sehingga jarak vis ke gis 1. Gis ke A jaraknya setengah juga. Maka A-nya kita naikkan menjadi ais. Sehingga gis ke ais jaraknya 1. Ais ke B jaraknya setengah. Sampai sini sesuai. B ke C jaraknya setengah. Harusnya 1 ya. Maka kita naikkan C-nya jadi cis. Sehingga jarak B ke cis 1. Cis ke D setengah. D-nya kita naikkan jadi dis. Sehingga jarak cis ke dis 1. Dis ke E jaraknya setengah. Dis. E-nya kita naikkan jadi eis. Nah, ada yang bertanya-tanya nggak? Eis itu kan E yang dinaikkan setengah. Ini nih. Ini dinaikkan setengah menjadi apa? Jadi E. Itulah sebabnya eis itu jangan lupa di instrumen bunyinya sama dengan F. Ini tuh sama dengan F gini. Tapi secara teoritis dia tetap ditulis E kres. Agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai E yang dinaikkan setengah untuk memenuhi rumus jarak. Gitu. Jadi ini berarti ini boleh ditulis F, Bu, nggak boleh. Tetap ditulis E kres. Karena gini, kalau dia ditulis F, berarti kan ini nggak jadi 6 kres dong. Iya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Ini kan sama dengan ini. Gitu kan? Nah, jadi pengelompokannya dia sebagai 6 kres nggak valid lagi. Gitu. Udah ya, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, dia nggak kehilangan jati dirinya. Jadi asalnya, kenapa nih? Kok jadi E kres? Karena biar sesuai dengan rumus jarak. Jadi E harus dinaikkan setengah. Meskipun kalau di instrumen, dia bunyinya sama dengan F. Gitu ya? Gimana? Sama. Jadi sini, F. Kalau di garis paranada, itu posisinya berbeda. Tapi kalau bunyinya sama. Garis paranada itu, ini, C. Tak gambarkan kecil aja ya. Itu yang garis untuk not balok itu 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 baris ya. Ini bukan gambar gitar. Jadi biasanya di sini ada kuncinya, misalnya kunci G. Nah, gini. Itu kalau misalnya F, dia posisinya di sini.
Di sini. Misalnya gini nadanya. Kalau E crash tuh di sini. Ini yang nabrak garis yang paling bawah. Terus ada crash-nya. Ada ini. Nah, gini. Ini E crash, ini F. Bunyinya sama di piano. Di instrumen masih bunyi di piano aja. Tapi kalau di garis para nada, posisinya berbeda. Gitu. Ya. Jadi D ke E crash atau D ke F jaraknya berapa? 1. Oke, terus E crash ke fis jaraknya setengah. Karena kan dia F ke fis gitu ya. F ke fis jaraknya. Nah, ini memenuhi jarak. Maka kalau kita tentukan do-nya itu fis, do-nya di sini nih. Nah, itu pasti ada 6 nada yang di crash. Gitu. Meskipun pada praktiknya ini nggak di crash. Sebenarnya ini tuts putih tetepan yang dipencetkan karena ini F. Tapi kalau secara teoritis dia ada 6 nada yang di crash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini Bu 7. Ini kan sama dengan ini. Gitu. Oke, terakhir. Terakhir untuk keluarga crash. Do-nya apa? Do-nya cis. Betul. Do-nya cis. Jadi nanti lengkap ya. Do-nya kita bisa di sini, bisa di C, di cis, di D gitu ya. Dis bisa, tapi nanti ini namanya S ya. E-mol, termasuk di keluarga mol. Ada bisa E, bisa F 1 mol gitu kan. Bisa fis, fis itu tadi udah. Bisa G, bisa gis, bisa A, bisa akres, akres nanti base, terus bisa B gitu ya. Jadi kita bisa tentukan do-nya dimanapun. Oke, yang terakhir tentunya semuanya di crash. Ya kan, namanya juga 7 crash. Pasti semuanya di crash. Tapi untuk membuktikan ini bener enggaknya sesuai jarak, kita hitung jaraknya. Salah. Bapak kok tak tulis. E, F, G, A, B, cis. Gini ya. Kita hitung jaraknya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cis ke D jaraknya setengah ya. Maka C-nya kita naikkan menjadi dis. D-nya kita naikkan jadi dis. Cis ke dis jaraknya 1. Dis ke E jaraknya setengah. E-nya kita naikkan menjadi E crash. Eis atau sama dengan F. Dis ke E crash jaraknya 1. Salah. Begini. E crash ke F jaraknya? Loh, sok. E crash berapa jaraknya? E crash ke F jaraknya berapa? Ya nggak berjarak tuh, jaraknya 0. Kan E crash sama dengan F. Ya kan? Jadi nggak berjarak. E crash itu sudah sama dengan F gitu kan, nggak ada jaraknya, 0 jaraknya. Nah, harusnya kan setengah kan? Maka F-nya kita naikkan jadi fis. Gitu, ceritanya ngono ceritanya. Gini, ya kan? Nah, sehingga jaraknya setengah. Yang tadinya jaraknya 0, sekarang jaraknya setengah. Terus, fis ke G setengah. G-nya kita naikkan jadi gis. Gini, jaraknya jadi 1. Gis ke A, gis di sini, A di sini, setengah juga ya. Maka kita naikkan menjadi ais. Jadi gis ke ais jaraknya 1. Ais ke B jaraknya setengah. Harusnya kan 1 ya. B-nya kita naikkan jadi bis. Sehingga jaraknya 1. Nah, ini jebakan kayak tadi nih. Bis ini kan sama dengan C. Nah, tapi karena ini sudah jadi cis, jadi sudah berjarak dia. Ya kan? Jaraknya bis ke C berapa? Setengah. Karena bis ini sama dengan C. Jelas ya? Jadi kalau kita tentukan do-nya itu cis, maka semuanya pasti di crash. Meskipun di sini nggak semuanya tuts hitam. Jadi do-nya di sini. Ini yang eh, ini dan ini ya. Ini kan F, ini C. Jadi cis ini. Do, re, mi, mi-nya di sini. Terus gis, fa, sol, terus apa? C, la, terus C, si. Do-nya di sini lagi. Do gitu. Ya.
Tuh, wes selesai ini apa tadi tangga nada keluarga crash. Saya tak istirahat sebentar. Lama juga gak apa-apa. Kadang-kadang kesel ngelak anu loh ngomong aja kan. Mungkin ada yang bertanya? Saya persilahkan. Karena tak lubah sih dulu. Nah, ini. Enggak, terima kasih. Jadi kita ada dasar nggak apa ya kalau misalnya pakai yang Boleh, boleh. Jadi kan kita bisa menentukan nada dasar dimanapun kita inginkan. Gitu. Nah, setelah ini, sebelum kita berkenalan dengan keluarga Mol, saya berikan trik menghafal sesuai yang saya janjikan. Sebenarnya sudah ada juga trik menghafalnya. Mas Ical, mungkin bisa ditampilkan yang ini, saya kira ya, tangga nada keluarga crash yang ketujuh, yang 4 sampai 7 kalau nggak salah. Di akhirnya, endingnya kayaknya ada, udah tak tulis kok. Yang 4 sampai 7, yang lanjutan. Ya ini. Yang terus bawah 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 paling akhir itu enggak bukan yang sorry atasnya piano. Maaf maaf. Nah ini trik menghafalnya, menghafalkan keluarga Crash. Nah. Jadi kita bikin kalimat ya, saya jelaskan setelah ini. Kalau kita pakai ini, kita nggak usah ngitung-ngitung jarak lagi, semut-semut oposisi satu satu setengah gitu kan. Kita pakai ini, wes mesti hafalin. Jadi yang perlu kita hafalkan adalah do-nya apa saja. Itu yang pertama, do-nya apa saja ya. Terus yang di crash apa saja. Ya, saya berikan gambarannya dan lebih lebih terang dan jelas. Di sini ya. Oke, jadi trik menghafal. Ini ya, trik menghafal. Namanya juga trik gitu kan. Trik menghafal keluarga crash. Nah, yang pertama kita hafalkan do-nya. Do-nya apa saja nih? Ini, do-nya apa wae gitu ya. Yang pertama do-nya itu G. Yang kedua do-nya D. Yang ketiga do-nya A. Yang keempat do-nya E. Yang kelima do-nya B. Yang keenam do-nya Fis. Yang ketujuh do-nya Cis. Nanti kita bikin kalimat seperti itu. Gitu ceritanya. Terus selain do-nya, oh ini sama dengan harusnya. Sorry. Kali aku. Dan podo. Ini sama dengan ini ya. Terus yang di crash apa saja? Yang di crash kita tulis di sini. Yang pertama, yang di crash apa? F menjadi fish, gini ya. Oke. Terus yang kedua, yang di crash apa saja? Fish dan cheese. Ini nanti sengaja nggak saya urutkan seperti yang tadi. Kenapa? Namanya juga trik menghafal gitu kan, biar gampang, biar urut aja. Karena seperti yang kita lihat di sini kan urut. F gitu kan, yang di crash apa saja. Tapi di situ nggak tak tulis ininya, crashnya, nggak apa-apa. Maksudnya pokoknya F-nya jadi fish gitu ya. Apa jenis C-nya jadi cheese gitu. Nah, terus yang ketiga, yang di crash ada 3, yaitu fish, cheese, dan geese. Terus yang keempat, fish, cheese, geese, dis. Yang kelima, fish, cheese, geese, dis, ice. Yang keenam, fish, cheese, geese, dis, ice, dan eis. Gini ya. Terus ketujuh semuanya di crash, tapi tetap diurutkan. Fish, cheese, geese, dis, ice, eis, bis. Ini ya. Jadi yang ini kita bikin kalimat nih. Ini biar gampang. Biar gampang ingat-ingatnya. Sebenarnya
Ini hanya contoh kalimat ya. Kalau teman-teman lebih familiar dengan misalnya senengannya apa ya? Motor misalnya ya. Ya mungkin kalian bisa kaitkan dengan dunia motor apa. Maka ini random aja, random jadi G-nya itu gule gitu ya. Kelingan panganan semangat ya. Jadi G-nya kita bikin gule gitu ya. Gule. Terus D-nya misalnya daging. Gule, daging, terus amat, A-nya amat gitu. E-nya enak. Terus B-nya banyak. Nah, ini rada makso kalau fish-nya ini. Vitamin tapi penulisnya pakai F. Vitamin, nggak apa-apa lah ya. Yang penting gampang dihafalkan. Vitamin, anggaplah ini mewakili fish gitu. Terus biasanya kita ketemu kan vitamin C gitu kan. Nah, hanya di sini kita ketemu vitamin C. Vitamin C. Begini. Gulai daging amat enak, banyak vitamin C. Gitu ya. Nah, terus yang ini yang dihafalkan hanya yang baris yang paling bawah. Jadi kita hafalkan ini aja F C G D A E B. Jadi tujuannya diurutkan kan F C G D A E B nih. Ya kan diurutkan. Berarti kalau satu crash yang di crash apa? F. Kalau dua crash F C. Gitu kan? Piscis. Kalau tiga crash Piscis gis. Kan F C G. Kalau empat crash F C G D. Piscis gis dis. Gampang kan? Gitu. Jadi tujuannya mengurutkan itu. Setelah ini kita praktikkan. Bener nggak sih ini bisa berfungsi gitu ya triknya? Efektif nggak? Jangan-jangan enggak. Nah, terus gulai daging ini juga. Gulai daging amat enak, banyak vitamin C. Berarti kalau empat keras apa? Donya. Gulai daging amat enak. Berarti. Gampang ya? Kita praktikan. Ini sing tersisa apa itu? Oh, fish juice ya. Wis tak hapus kemarin. Gak apa-apa ya, Mas Eca tolong di apa naikkan ke yang paling atas coba. Ini. Ya ini. Ini kiri. Oh. Nah, kita kita buktikan itu berfungsi nggak triknya gitu. Misalnya empat keras ya seperti ini ya. Gulai daging amat enak. Oh, berarti doanya E. Gitu kan? Langsung saya tulis E. Diurutkan. F, G, A, B, C, D, E. Gini kan? Tapi nggak usah ngitung lagi. Tinggal apa saja ini yang di crash. F, C, G, D. F, C, G, D. Padahal kan nggak urut ya, harusnya kan F, G, C, D ya. Tapi kan F, C, G, D karena apa? Karena biar gampang. Biar gampang diurutkan tadi. Jadi bensin diapalnya apa namanya paling bawah. Nah, apakah ini benar? Coba kita cek di situ. Sama nggak? Sama ya? Iya. Lagi ya, lagi. Lagi Mas Jal, tolong yang di sini Mas Jal. Di sini Mas. Itu 5 crash. 5 crash dulunya apa? Gulai, daging, amat, enak. Kok sih? 6 crash, sorry. Keliru aku. 6 crash ya. Gulai, daging, amat, enak, banyak, vitamin. Vitamin. Jadi, fish. Fish ya. Terus kita urutkan. G, A, B, C, D, E, fish. Yang di crash apa saja? F, C, G, D, A, E. Sebenarnya gini, ini kan banyak yang di crash. Kita boleh menghafalkan tadi F, C, G, D, A, E, atau semuanya di crash nih, kecuali B. Gitu. F, kita sesuai trik aja ya. F, C, G, D, A. Loh, aku lihat ya. Iya. Oh iya deh. Ini. F, C, G, D, A, E. Kecuali B. Gitu. Pasti sama. Itu ya, triknya gitu.
Gampang kan? Ada yang masih bingung dengan triknya nggak? Nggak ya? Oke, berarti aman lah. Gulai daging amat enak, banyak vitamin cheese. Nah ini gini, saya informasikan bahwa karena fungsi tangga nada ini yang pertama menentukan nada dasar, kemudian menyusun melodi, kemudian menyusun akord. Nanti kita nggak boleh melupakan tangga nada yang sudah kita berkenalan ini. Jadi kita kalau sudah berteman, ya kita CS nih. Terus setelah itu sudah berteman, dia lupa gitu. Wes, ya udah ya udah gitu. Enggak. Jadi kita nanti akan tetap berteman dengan mereka. Gimana ya? Hmm. Untuk tangga nada minor sudah ada yang ini belum? Apa yang ada nih ya? Browsing-browsing tentang tangga nada minor. Jadi kemarin kan ini ada kok di, tapi nggak saya jelaskan rinci ya, minor. Jadi gini, kalau mayor itu dimulai dari nada do ke do berikutnya. Kalau minor dimulai dari nada apa kemarin? La ke la berikutnya. Jadi kesannya tuh dia minor tuh apa ya kayak melankolis gitu lah. Sedih. Nadanya gitu. Oke, berarti sekarang kita langsung lanjutkan ke keluarga mol. Keluarga mol. Mol tuh ini ya, apa simbolnya kayak B tapi lincip bawahnya. Bacanya mol. Nah, seperti di crash tadi, kita punya cara bacanya. Kalau di crash tadi titik-titik ditambah apa? IS, tambah is. Nah, ini cara bacanya titik-titik ditambah ES atau S saja. Tergantung apa di depannya itu apa. Contoh nih, B mol dibacanya apa? Bes. Bukan bebes ya. Biasanya kadang orang bilangnya ini bebes. Enggak, ini bukan bebes, ya bes gitu aja. Karena B mol. Terus kalau misalnya E mol dibaca apa? S. Nah, yang ini tambahnya ES, yang ini tambahnya S. Tuh. Tuh ya. Jadi kalau C crash dibaca cis. C crash kok. C crash dibaca cis. Kalau D crash dibaca dis. Kalau D mol dibaca des. Tapi kalau bilang des nggak usah karena ngegas ya. Oke. Kita langsung kenalan dengan satu mol. Satu mol seperti itu yang sudah saya spill ya. F-nya, F-nya, do-nya sama dengan F. Ini ada dasarnya berarti F gitu. F, G, A, B, C, D, E, F. Nah, ini kita hitung jaraknya lagi. Ya, jarak lagi gitu. Kalau apa lah ya, bosan-bosan dulu. Nanti kita ada trik menghafalnya juga. F ke G jaraknya satu. F ke G jaraknya satu. Pokoknya semuanya berjarak satu karena pengen ada tengah. Kecuali E ke F dan B ke C. F ke G jaraknya satu. G ke A jaraknya satu. A ke B? A ke B satu. Harusnya? Harusnya setengah. Maka solusinya lek dinaikkan kan ya tambah adoh ya jaraknya. Ini kan AB kalau B-nya naik kan malah semakin membentangkan jarak di antara kita gitu. Nah, jadi B-nya biar jaraknya setengah dia diturunkan nih. Diturunkan setengah. Jadi yang tadinya di sini dia turun jadi di sini. Sehingga dia menjadi apa? Base. Tuh. Jadi dia turun setengah. Nih. Jarak A ke base, tadinya kan A ke B satu. Jarak A ke base setengah. Nah, sekarang base ke C jaraknya satu. Kalau B ke C, B ke C setengah. B ke C setengah dong. Jadi gini, B ke C setengah. Ini B-nya kan udah turun jadi base. Di sini deh. Sehingga base ke C jaraknya satu. Kan lebih lebih lebar jaraknya daripada base ke C. Daripada B ke C ya maksudnya. Ini satu ya.
C ke D jaraknya 1. D ke E 1. E ke F setengah. Oh iya, Ding. Ternyata bener nih. Kalau kita tentukan do-nya itu F, maka pasti ada satu nada yang dimol, yaitu B menjadi base. Kok bisa, Bu? Iya, ini kok tahu kata tadi kan kenapa kok menentukan itu ya? Karena udah hafal aja. Karena udah tahu, jadi langsung saya perkenalkan gitu. Tapi biar kita tahu sama-sama, ini kenapa kok dia tiba-tiba kok masuk merem mak bedunduk gitu, mak jegagik dia jadi satu F gitu kan enggak. Asalnya dari mana? Ya dari rumus jarak ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke 2 mol. Nah, kalau tadi itu diambil solnya atau nada kelimanya, ini diambil fa-nya. Berarti kira-kira do-nya 2 mol itu apa? Bes. Tuh. Bes. Kita mulai dari bes. Bes, kemudian C, D, E, F, G, A, bes. Ini berarti. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita hitung jaraknya ya. B ke C jaraknya? B ke C? B ke C 1. Dan kalau B, aku salah. Maaf, saya yang salah. Ya apa sih? Harusnya saya tanyanya base ke C ya. Base ke C jaraknya 1. Kalau B ke C setengah. Iya, ding. Saya yang salah, maaf. C ke D jaraknya 1. D ke E jaraknya 1. Harusnya. Harusnya setengah. Maka E-nya kita turunkan menjadi S. Ya, jadi jarak D ke S berapa? Setengah. Oke. S ke F. Saya ulangi. S ke F jaraknya 1. Kalau E ke F, E ke setengah. F ke G 1. G ke A 1. A ke base setengah. Jadi kalau kita tentukan do-nya itu base, ada 2 nada yang dimol, yaitu base itu sendiri dan S. Lanjut ya. Kita rampung. Sekarang 3 mol. 3 mol do-nya apa? Do-nya S. Oke, betul. Do-nya S. Kita urutkan lagi ya. S, F, G, A, B, C, D, S. Ini, bener ya? Ya. S ke F jaraknya? S ke F? 1. 1 ya, kalau E ke F? Setengah. Ini kan saya yang keliru tadi ya. F ke G jaraknya? 1. G ke A? G ke A 1. Harusnya? Harusnya setengah. Maka A-nya kita turunkan menjadi as. Sehingga jaraknya setengah. Nah, as ini posisinya sama dengan apa? G? Ya, sama dengan gis. Jadi amal sama dengan G crash. Gitu ya. Terus, apa jenenge? Nah ini, as ke B jaraknya berapa? Nah, enggak nah. As ke B, ini A, ini B. Jarak A ke B berapa? Jarak A ke B? 1. Lah, A-nya dia kan mundur jadi as. Jadi jarak as ke B berapa? 1,5. Harusnya kan 1. Maka B-nya kita turunkan juga menjadi base. Sehingga jarak as ke base 1. Base ke C jaraknya 1. Base ke C 1. Kalau B ke C setengah. Oke. C ke D jaraknya 1. D ke S jaraknya setengah. S ini sama dengan dis ya, sama dengan decrease. Nah ini ada 3 nggak yang di mol? 1, 2, 3. Ada 3 ya.
Yang ini kan sama dengan ini. Gitu. Do, re, mi, Oke, sekarang 4 mol. 4 mol do-nya apa? Do-nya as. Pinter-pinter ya. Langsung nyambung loh. Oke, kita awali dari as. As, B, C, D, E, F, G, as. Ini sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita hitung jaraknya, lagi-lagi jarak dan lagi-lagi jarak. As ke B jaraknya berapa? 1,5. Ini A, ini B. Jaraknya kan 1 nih. Nah ini A-nya jadi as, jadi jaraknya 1,5. Harusnya kan 1. Maka B-nya diturunkan jadi base. Sehingga as ke base jaraknya 1. Base ke C jaraknya, base ke C 1. Kalau C ke D 1. Maka D-nya kita turunkan menjadi des ya. Saya nggak ngegas ya. Ini des setengah. Oke, des ke E jaraknya 1,5. Kayak tadi ya. Ini E 1, ini des ke E jaraknya 1. Maka E kita turunkan menjadi S. Maka jaraknya jadi 1. Eh, sekarang S ke F jaraknya S ke F 1. Kalau E ke F setengah. Oke, berarti nggak perlu diturunkan. F ke G 1. Nggak perlu diubah ya. G ke as setengah. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4. Wah, bener nih. Kalau kita tekan do-nya itu as. Jadi do-nya di sini. Ini. Mas Isa tolong yang gambar piano tadi. Di mana? Di bawah. Di bawah juga ada kok. Ini nih. Ya. Kalau do-nya itu di sini. Ini ya, as tuh di sini. Nah, maka pasti ada 4 nada yang di mol. Terus 5 mol. Saya coba enggak? 5 mol. Hapus. 5 mol do-nya. Oke. Yes. Ini kok asli ya, Bu? Eh? D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, ini kita hitung lagi caranya. Do, re, mi. Oke. Jarak des ke E 1,5. Terus langsung hafal ya. Maka kita turunkan jadi S. Sehingga jarak des ke S 1. S ke F jaraknya 1. F ke G 1. Harusnya kan setengah ya. Maka G-nya kita turunkan menjadi ges. Jadi F ke ges jaraknya setengah. Ges ke A jaraknya 1,5. Maka A-nya kita turunkan menjadi as. Sehingga ges ke as jaraknya 1. As ke B jaraknya 1,5. B-nya kita turunkan jadi base. Sehingga as ke base jaraknya 1. Base ke C jaraknya 1 juga. Gak usah diubah. C ke D jaraknya setengah. Kan des ini sama dengan cis. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang di mol. Atau semuanya di mol nih, kecuali F dan C. Gitu. Hmm, 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 hmm. Terus sekarang 6 mol. 6 mol. Tinggal 2 lagi ya. Terus
Selesai. 6 mol, Do-nya gas. Ini pasti nanti tinggal satu yang nggak di mol nih. Ya kan? B, C, D, E, F, gas. Oke, gas ke A jaraknya 1,5. A-nya kita turunkan menjadi as, sehingga gas ke as jaraknya 1. As ke B jaraknya 1,5. B-nya kita turunkan menjadi base, sehingga jaraknya tuh. Base ke C jaraknya 1. Base ke C jaraknya 1. Maka C-nya kita turunkan menjadi menjadi B atau tetap ditulis C mol. Alasannya sama seperti yang E crash tadi ya. Ini. Sehingga jaraknya setengah. Ini ya. Terus C mol ke dash jaraknya C mol lagi kene. C. Oh, C mol di sini direk. Dash kan di sini. 1,5 ya. Jadi D-nya kita turunkan menjadi dash sehingga jarak dash ke dash. Tuh. Dash ke E jaraknya 1,5. E-nya kita turunkan jadi S sehingga jarak dash ke S 1. S ke F jaraknya 1. F ke G jaraknya setengah. Berarti 1 yang enggak di mol yaitu F. Tuh. Terakhir. Aduh tuh. Terakhir 7 mol. 7 mol Do-nya apa? Ces. Ces itu sama dengan apa? B. B. Kan di sini lah. Semuanya pasti di mol ya, tapi untuk membuktikan kita hitung aja jaraknya seperti yang sudah-sudah. A, B, Ces. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ces ke D jaraknya, Ces ke D 1,5. D-nya kita turunkan jadi dash, sehingga jaraknya 1. Dash ke E jaraknya 1,5 juga. E-nya kita turunkan jadi S, sehingga jaraknya 1. S ke F jaraknya, S ke F 1. Maka F-nya kita turunkan jadi F mol atau phase. Phase sama dengan E. Jangan lupakan itu ya, meskipun ini tetap. Nah gini, jadi setengah jaraknya. Phase ke G atau E ke G jaraknya, Kok masih ada? Oh iya 1,5 lah. Ya 1,5 ya. Maka harusnya kan 1 ya. G-nya kita turunkan menjadi gas. Nah gini. Jaraknya 1. Gas ke A jaraknya 1,5 juga. A-nya kita turunkan menjadi as. Kartu as. Gini. Sehingga jaraknya 1. As ke B jaraknya 1,5. B-nya kita turunkan menjadi base. Sehingga as ke base jaraknya 1. Base ke C jaraknya setengah karena cas itu di B ya. Jadi base ke B jaraknya setengah. Nah, selesailah sudah. Semuanya di mol. Meskipun ini dan tidak ini kan sama dengan B. Ini ya. Sama seperti yang 7 crash tadi. Tetap ada 2 yang dibunyikan nggak ditulis hitam. Meskipun semuanya di mol secara teoritis. Ya. Sekarang kita trik menghafalnya. Di sini aja ya. Trik menghafal keluarga mol. Tulisanku elek, maaf ya. Trik menghafal. Seperti yang tadi ya. Seperti tadi kita hafalkan do-nya apa saja dan yang di crash apa saja. Do yang pertama sama dengan apa? F. Kemudian yang kedua, base. Yang ketiga, S. Yang keempat,
Oh iya, ding, as, ding. Iya, iya, iya. Yang kelima, des. Yang keenam, ges. Yang ketujuh, ces. Terus yang di apa jenis mall apa saja? Yang pertama yang di mall adalah bes. Yang kedua, bes dan apa? Es. Yang ketiga, bes, es, dan as. Yang keempat, bes, es, as, apa ya? Des. Yang kelima, bes, es, as, des, apa ya? Ges ya? Ges. Terus yang keenam, bes, es, as, des, ges, ces. Benar ya? Ges, es, as, des, ges, ces, pes. Ini. Seperti yang tadi, ini akan kita bikin kalimatnya. Misalnya ya, ini misalnya aja. Kalau teman-teman nggak cocok, bikin kalimat sendiri yang lebih familiar. Misalnya F-nya tuh video. Saya mau saya tulis Farida sih, tapi nanti terlalu narsis. Jadi video aja ya. Video. Terus base-nya beli. Anggap saja beli ini kita ingat dengan base gitu ya. BE-nya. Terus S, beli S gitu aja. Video beli S. Kebetulan kan bacanya emol tuh S. Video beli S. Terus asnya, keliru. Di sini, iki, asik misalnya. Video beli es asik. Terus desnya dengan, ini saja rada makso gak apa-apa ya. Yang penting biar ingat aja gitu. Gesnya misalnya eh, godain gitu misalnya. Eh, dengan atau gandeng, gandeng wes gandeng. Gandeng. Ini E-nya di sini, ges ya. Rada makso. Gandeng, cesnya cewek misalnya. Mungkin teman-teman yang lagi kayak kalau inget cewek kan rada biar gitu ya, rada wadang, gampang inget gitu. Video beli es asik dengan gandeng cewek. Kan seperti tadi ya, berarti kalau empat keras apa? Video beli es asik, berarti donya as. Yang di mall apa saja? Seperti yang tadi, trik menghafal di keluarga Crash. Nah, ini yang kita hafal cukup yang paling bawah saja, karena sudah sengaja diurutkan. Jadi yang dihafalkan adalah kalau saya ini B, E, A, D, G, C, F. Terus, Mas Ical tolong ke sini lagi, Mas Ical. Ini. Iya ini tadi. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Ini kebalikannya itu. Itu kan FCGD, FCGD, AEB. Yang ini dibalik, BEAD, GCF. Gitu. Jadi hafal salah satu, otomatis hafal semuanya. Gitu ya. Gampang kan? Namanya juga trik gitu. Trik menghafal biar caranya ben gampang hafal. Gitu. Terus misalnya kita perhatikan nih, yang kene wes apa ya empat mall ya. Video beli es asik berarti donya sama dengan as. Gini ya. As terus kita urutkan. As B C D E F G as. Nah, yang di mall apa saja? B E A D. B E A D. Itu masih ada nggak empat mall? Nah, ini sama nggak dengan ini? Coba dilihat dulu. Jangan keliru. Sama ya. Nah, gitu. Jadi hal itu bisa dipercaya. Jadi triknya itu. Ini juga ada kok di Mas Ical tolong di anu apa sih ini sing keluarga mall.
Ada triknya, saya tulis kayak gini juga. Keluarga mol yang 4 sampai 7 mol, yang terakhir pokoknya. Yang lanjutan Mas Ical. Itu kayaknya, iya. Coba. Heeh, kayaknya ya. Nah itu, yang ini. Yang ada apa sih? Yang nomor 2 dari bawah. Atasnya piano. Nah, ya ini dia. Itu. Oh ini godain ya di sini. Gak apa-apa ya di situ gandeng ini godain. Suka-suka teman-teman lah. Video beli es asik dengan godain cewek. Oh, itu tuku es nek cewek lewat sisi gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti aman ya. Mudah-mudahan aman. Minggu depan kita praktikan. Jadi nanti kalau misalnya yang sudah akrab dengan FL, saya yakin ya masih nggak ada masalah lah ya karena udah terbiasa. Terus akrab bahkan. Jadi nanti saya juga eh, minta tolong temennya sing misalnya ini iya nanti tolong dibantu. Nanti kita praktiknya tentunya yang pertama kita kenalan dengan FL, kita kenalan apa yang toolsnya, fiturnya. Nanti kita praktikan yang pertama sing paling gampang, nyusun tangga nada. Nyusun tangga nada dengan nanti kan kita tentukan temponya berapa, terus berapa ketuk, mulainya diketukan ke berapa gitu. Nanti kan di birama ke berapa gitu ya. Nanti kita akan praktikan yang kemarin-kemarin sudah kita berkenalan. Tuh, oke ya. Eh, yang di sini aman nggak ada yang ditanyakan? Oh ya silakan. Mm-mm. Oh headphone-nya disediakan dari sini. Tapi kalau misalnya mau apa lek ngarani prepare bawa sendiri boleh, nggak dilarang. Tapi asalkan jangan bawa speaker. Nanti kamu bawa speaker jor-joran ya. Nanti sound horeg ya. Terus apa sebenarnya di sini ada ini kan mahasiswanya sedikit nanti cukup. Kecuali kalau banyak biasanya yang di sini kurang kita pinjam ke atas. Tapi sih kira mau buka apa ya kurang ya. Mas Ical, yang di lantai 3 tetap ada yang jaga di ruang dosen. Mm-mm. Ada nggak? Ya jam segini seperti kita pelaksanakan gini. Minggu depan ada ya. Soalnya kan gini, biasanya kan headphone-nya tuh pinjam di sini, yang disimpan di sini, tapi di sini tuh maksimal ada 12. Kadang ya kurang dari itu. Jadi misalnya masuk semua kan nggak mungkin nggak cukup gitu kan. Kadang ada yang pretel. Jadi nanti kita biasanya kalau nggak cukup eh, pinjam ke atas. Jumlah kekurangannya itu. Gitu. Nanti minta tolong dibantu ya Mas Ida. Tergantung mahasiswa yang masuk berapa. Gitu. Kan di sini kan biasanya ada 12 maksimal gitu. Yang lainnya udah nggak tahu entah kemana. Jadi 12 itu kalau cukup kita pakai itu. Nggak usah pinjam ke atas. Nah, kalau misalnya nggak cukup, ya kita pinjam ke atas. Kalau ini piro lagi? Ini cukup 12 pas. Tapi kalau di presensi lebih dari 12 saja. Makanya tadi saya bilang tergantung mahasiswanya yang hadir berapa. Gimana? Lantai 3 tuh ya biasanya yang pinjam anak-anak sih. Tadi saya nyimpen pastinya di mana saya nggak tahu. Biasanya pinjamnya ke Pak Waldi atau ke Pak Yogi. Jadi mungkin yang di sekitar ruangannya tempatnya beliau. Ya kira-kira disimpannya di situ. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Saya kurang terlalu paham. Mm-mm. Berarti kayak kita nggak bisa mulai dulunya Mm-mm. di crash. Makanya Dia ada crash. emol gitu ya. Oh, gini. Decrease dengan emol itu sama nggak? Sama. Tempatnya Tempatnya sama. Tapi kalau ditulis di Paranada kan berbeda. Nah, agar klasifikasinya tuh jelas, jadi ini digolongkan keluarga crash, ini keluarga mol. Nah, maka decrease untuk decrease, ya kan, dia menggunakan emol. Heeh. itu dia nggak bisa di crash tapi di emolnya itu. Heeh, tapi kan crash dan demol itu sama. Iya. Heeh, bunyinya sama. Iya, betul. Jadinya gitu. Buat mempermudah. Mm-mm. Jadinya decrease gini, tangga nada decrease ada nggak? Nggak ada. Secara teoritis nggak ada. Kita pakainya emol. Kalau kita contoh ya, misalkan kita, tapi aku pengen decrease, pokoknya nggak mau emol gitu ya. Kita coba. Kita coba. Cek. Emol tadi di ini. Nah, kita coba di sini ya. Untuk biar nggak penasaran, ya kan?
Oke. Nanti ini berkaitan dengan susunan akord. Itu. Nanti akan kita nyambung dengan pertanyaan Anda dengan susunan akordnya gitu. Oke. Kita coba decrease nih. Berarti mulainya dari decrease. Terus kita urutkan D, E, F, G, A, apa B, C dan dis. Sesuai rumah jarak kita hitung. Ini sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jarak D, dis ke E, jaraknya berapa? Jaraknya setengah. Harusnya kan 1. Maka E-nya kita naikkan menjadi E crash. Atau posisinya di F gitu ya. Jadi jarak dis ke E atau ke F berapa? 1. Jarak E crash ke F berapa? 0. Iya kan? Nggak berjarak. Harusnya berapa? Harusnya 1. Kalau seandainya kita naikkan menjadi fish, jaraknya berapa? Setengah. Dia tetap tidak memenuhi rumus jarak. Kita harus naikkan lagi. Naikkan jadi apa? Double fish. Gitu. Jadi akan rancu di situ. Kalau kita menggunakan prinsipnya decrease. Iya kan? Dia tidak sesuai rumus. Kalau dia kita maksa sesuai rumus jarak, itu tetap nggak akan terpenuhi. Akan rancu lah. Nah, maka decrease diwakilkan ke sini. Gitu. Boleh ya? Oke. Terjawab tapi penasarannya ya? Oke. Kalau bunyinya di instrumen sama. Lah nanti, gini. Nanti kalau kita susun ya apa namanya? Akord. Nah, akord itu diambil dari trinadanya tadi saya bilang ya. ST itu. Contohnya akord pertama dari S. Nanti kita ambil do, mi dan solnya sehingga susunannya S adalah S, G, base. Gitu. Jadi nanti akan dimanapun kita temui SG base ini adalah akord S mayor. Kalau S minor itu S, ges, base. Ini nanti akan kita ketemui ketika kita berkenalan dengan apa jenis keluarga akord. Gini. Yang membedakan apa? Yang membedakan ada tengahnya. S dan base-nya kan sama. Gitu. Kalau kita pakai ini nanti akan rancu. Misalnya kita ambil F ya. F ini di sini kan diambil dari revala. Revala. Berarti F as C. F as C mayor apa minor? F as C itu minor. F minor. Kalau F mayor apa? F mayor itu F A C. Gini. Nanti kalau kita rumuskan dengan ini, nada apa namanya? Akor keduanya itu kan E crash. Ya, E crash berarti di sini apa? E crash di sini kita belum sampai sini kan karena ada rancu di sini. Gitu. Jadi biasanya kita tetap menggunakan D crash diwakili oleh E mol. Gitu. Ya. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan ini, dengan mereka. Terus, oke. Loh, ini kok enak? Kok berbeda? Berarti saya keliru nanti ini. Pantesan saya gak apa-apa. Oke ya. Saya senang banget nih, semangat nih Mas Doni. Semangat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Wasted. Yang di yang online aman ya teman-teman yang online? Aman. Nggak ada yang tanya kan Mas Ical? Nggak ada. Ya wes, berarti aman ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan atas antusiasnya. Saya senang ya antusias. Aduh, baru semangat. Saya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu Kamis depan dengan berkenaan dengan XR. Ya, oke. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.